Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini saya akan coba membahas tentang sita jaminan terhadap suatu barang atau benda yang kemudian dilakukan di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama ya. Jadi teman-teman barangkali bisa mengikuti materi ini, dan ketika ada teman-teman yang belum diketahui bisa berkomentar di bawah ini, atau ketika ada teman-teman yang belum paham bisa membuka Google dan menambah pengetahuan teman-teman pada tataran internet ya. Materi yang saya bawa ini hanya kemudian menjadi lisensi atau dasar pengetahuan kepada teman-teman, dan untuk mengembangkan materi ini teman-teman bisa barangkali memperbanyak akses komunikasi kepada teman-teman advokat atau ahli-ahli hukum, atau akses ke internet maupun membaca buku ya. Oke, saya lanjut. Ada namanya to take into custody the property of a defendant, Dictionary of Law 1996-451, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari. Bambang Sugeng 2012 7. Macam-macam sita jaminan. Oke. Jadi macam-macam sita jaminan itu ada namanya conservator beslag, revidicator beslag, marital beslag. Jadi ada tiga ya. Konservator beslag yaitu adalah penyitaan terhadap barang milik tergugat. Dasar hukumnya pasal 227 HIR atau 261 RBG. Tujuan untuk menjamin terlaksanaan putusan pengadilan. Sita ini dapat dilakukan jika ada pemohon atau penggugat dan ada dugaan bahwa tergugat berusaha menghilangkan atau merusak atau memindatangankan benda-benda tersebut yang menjadi objek dalam perkara tersebut. Oke, selanjutnya benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jadi misalnya barang-barang yang dipersengketakan, misalnya mobil, tanah dan sebagainya, itu bisa diajukan objek sita jaminan ketika syaratnya itu terpenuhi. Bahwa apa syaratnya? Dikhawatirkan bahwa yang digugat ini berusaha menghilangkan barang-barang tersebut, atau merusak, atau menjual atau memindahtangkan benda tersebut, sehingga ketika nanti lahir sebuah putusan maka tidak terjaminnya suatu putusan yang berkeadilan, tidak ada kepastian hukum, sehingga wajiblah atau pentinglah kiranya untuk kemudian melaksanakan konversi beslag dalam konteks penyitaan. Yang kedua, ada namanya revidicator beslag. Apa yang dimaksud dengan revidicator beslag ini yaitu adalah sita terhadap barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Dasar hukumnya pasal 266 HIR atau 260 RBG. Tujuannya menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Objeknya benda bergerak. Sita ini hanya terbatas atas sengketa hak milik. Selanjutnya ya, ada namanya marital beslag, yaitu sita yang diletakkan atas harta perkawinan. Biasanya ini marital beslag ini dipergunakan di pengadilan agama. Sita dapat dimohonkan dalam sengketa perceraian, pembagian harta perkawinan, pengamanan harta perkawinan. Jadi misalnya nih ada harta gini harta bersama, tetapi dikhawatirkan pihak tergugat kemudian mengalihkan barang tersebut, maka kita perlulah kiranya untuk melakukan yang namanya sita jaminan dalam bentuk marital beslag. Oke, selanjutnya ya, bahwa apa yang telah saya sampaikan tadi itu adalah sebuah materi yang menurut saya, yang saya kutip dari H.M. Hamidi Maskur, yang dimana kemudian menjadi pengetahuan baru buat teman-teman. Dan ya, saya kembali lagi bahwa untuk kemudian mengembangkan pengetahuan dan materi yang tadi ya, teman-teman bisalah kemudian membuka buku dan sebagainya ya. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.